Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, penyakit jantung bukan lagi menjadi penyakit yang langka. Dan bahkan saat ini penderitanya bukan saja dari kalangan orang tua, namun juga dari kalangan anak muda sudah banyak yang menderita penyakit jantung. Bagi pasien jantung tidak ada cara lain selain mengikuti anjuran yang disarankan oleh dokter spesialis jantung agar tetap sehat secara fisik, mental, dan sosial yang terbaik. Salah satu yang dianjurkan adalah dengan mengikuti program rehab jantung. Baik, bersama saya Cut Eka Putri Ubid, kita akan mengupas seputar rehabilitasi jantung di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin dalam acara Tanya Kesehatan. Bersama saya telah hadir Dr. Muhammad Ridwan, MAPPSC SPJP KVH, yang mana nantinya beliau akan menjelaskan seputar rehabilitasi jantung di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari Dr. Muhammad Ridwan. Adalah seorang dokter spesialis jantung dan juga ahli fisiologi olahraga dan konsultan prevalensi dan rehabilitasi kardiovaskular yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Dan beliau merupakan alumni dari Victoria University Melbourne pada tahun 2005 dengan pendidikan S2-nya dalam bidang exercise dan rehabilitation. Pada tahun 2013, beliau berhasil menamatkan pendidikan sebagai spesialis jantung di Universitas Airlangga, Surabaya. Baik dokter, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, pada tahun 2018 lalu, rumah sakit telah mempunyai rehabilitasi jantung sendiri. Sebenarnya apa pengertian dari rehabilitasi jantung itu? Baik, jadi rehabilitasi jantung adalah program untuk mengembalikan orang yang sakit jantung dapat mengoptimalkan kembali kompetensi atau kemampuan tubuhnya sehingga bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang menjadi lebih optimal ya. Kenapa demikian? Karena pada pasien jantung seringkali penyakitnya itu membatasi dirinya dari kemampuan optimal yang dia miliki. Di samping itu rehabilitasi jantung ini juga punya misi penting sebagai media training pasien, ya, di mana dalam pertemuan yang beberapa kali, ya, kita programkan minimal 12 kali. Di situ kita memasukkan program edukasi sehingga diharapkan bisa merubah gaya hidup pasien yang sebelumnya menjadi risiko kardiovaskular menjadi lebih baik. Ya, itu yang kadang-kadang suatu hal yang sulit, tapi mudah-mudahan bisa kita bantu dengan program ini. Baik, berarti apakah dengan pengadaan rehab jantung di Zainal Abidin dengan meningkatnya pasien jantung itu latar belakang untuk bisa didirikannya rehab jantung di Zainal Abidin, dokter? Ya, itu menjadi salah satunya, di mana kita sudah punya fasilitas pelayanan jantung yang sudah cukup advance, ya, cukup canggih. Mulai dari intervensi tanpa bedah, ya, seperti pasang ring, pasang pacu jantung, itu sudah bisa kita lakukan di sini. Kemudian bahkan bedah, ya, pasien jantung bawaan, pasien yang penyumbatan jantung berat, ya, dilakukan suatu operasi CABG atau bypass sudah pernah dilakukan. Tapi ternyata dalam pengamatan kita, pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan yang cukup mahal tersebut juga ternyata tidak menjadikan mereka langsung sembuh dan tidak perlu minum obat. Sehingga kita menemukan adanya kejadian-kejadian komplikasi akibat ketidakpatuhan, akibat tidak berubahnya gaya hidup, sehingga mereka yang dipasang ring itu, ya, tingkat kejadian instant restenosis atau kembali menyumbat kembali itu lumayan. Ada angkanya, ya, saya mungkin nggak bisa mengatakan berapa angkanya, tapi sering kita temukan kasus-kasus seperti itu. Jadi makanya secara nasional sebenarnya tujuan dari program rehab ini adalah bagaimana mengoptimalkan pasien-pasien yang sudah baik yang sudah dilakukan intervensi maupun yang belum, supaya bisa mengoptimalkan kapasitas kardiovaskularnya. Ya, demikian mungkin. Ya.
Berarti ini satu kemudahan untuk masyarakat Aceh sendiri, di mana dulunya dia harus keluar ya dok ya untuk rehab jantung, tapi sekarang sudah tersedia di Zainal Abidin. Sebenarnya untuk Zainal Abidin sendiri, jenis layanan apa saja yang dapat diberikan kepada pasiennya? Untuk jantung ya? Untuk ya, pada layanan rehab jantungnya. Oh, untuk rehab jantungnya. Baik ya. Jadi rehab jantung kita di sini memiliki cakupan 12 sampai 36 kali kunjungan ya. Tergantung kondisi pasien, tergantung ada hal-hal yang lain. Kadang-kadang banyak faktor-faktor non teknis juga ya. Jadi karena sifatnya berulang, memang sebagian besar yang paling banyak memanfaatkan layanan ini adalah yang tinggalnya dekat, berada dalam jangkauan perjalanan yang jarak dekat dengan Rumah Sakit Zainal Abidin ya. Misalnya yang domisili Banda Aceh atau Aceh Besar ya. Sebagian mungkin dari Sigli ada juga yang masih berkenan untuk bersedia untuk mengikuti sampai tuntas. Dan memang kesulitannya adalah ketika pasien yang tinggal di daerah itu tidak bisa kita buat program yang optimal. Dalam kegiatan rehab jantung, kita akan mengawali dengan melihat riwayat penyakit jantung yang sudah dia alami, apakah sudah tuntas pengobatannya, apa masih sebagian. Kemudian kita melihat faktor risiko ya, kita mengevaluasi faktor risiko apa yang dimiliki oleh si pasien tersebut. Tujuannya adalah kita ingin membantu pasien bisa mengatasi atau memperbaiki faktor risiko tersebut ya. Kemudian kita sebelum kita masuk ke latihannya, kita lakukan dulu tes awal. Tes awal itu dalam bentuk tes berjalan. Nah, selain pemeriksaan vital sign, tekanan darah dan sebagainya, tentu juga kita pastikan bahwa tidak ada kontraindikasi, tidak ada larangan, maksudnya apa, hal-hal yang membahayakan sebelum pasien tersebut memulai latihan. Kemudian kita lanjutkan dengan tes sepeda atau tes treadmill yang dilakukan monitoring EKG sekalian, sehingga nanti waktu saat latihan kita tidak terkaget-kaget dengan respon pasien yang kadang-kadang baru berjalan atau melakukan beberapa sejumlah latihan bisa muncul keluhan ya. Setelah kita lakukan persiapan tersebut, baru kemudian pada kunjungan berikutnya itu sudah ada resep latihannya, sehingga setiap orang punya resep dosis yang berbeda-beda tergantung kondisi si pasien tersebut, tergantung kondisi awal kemampuan tingkat fitnessnya lah ya. Semakin lemah seseorang, maka kita tentu perlu mengadaptasi kemampuannya secara perlahan-lahan sampai dia bisa menyelesaikan program tersebut. Sambil berjalan setiap kali pertemuan, kita selalu ada menyisipkan program edukasi. Jadi dengan ada 12 pertemuan itu kita sisipkan program edukasi, sehingga pasien harapannya adalah dia mampu untuk melakukan olahraga yang diajarkan bukan hanya di institusi kita, tapi juga di rumah. Nah, sehingga di rumah dia mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Kalau ada keluhan, pas pertemuan berikutnya dia bisa menceritakan ya. Nah, terus seterusnya sampai selesai program tersebut. Setiap kali datang selalu ada hal baru yang diajarkan ya, mulai dari cara memeriksa nadi, ngukur nadi, sehingga dia tahu ini sudah tercapai apa belum ya. Kemudian cara mengenali perasaan, apakah ini sudah capek apa belum, kapan harus berhenti ya. Kalau ada keluhan misalnya, terus apa yang harus dilakukan, itu diajarkan ya. Kemudian termasuk tentang penyakit yang dia alami. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa harus dipasang ring? Kenapa harus di bypass? Kenapa harus dipasang pacu jantung? Itu kita jelaskan, dan bagaimana cara untuk merawat intervensi yang sudah diberikan ya. Kemudian yang lain-lainnya adalah tentang faktor risiko ya. Kita mau lihat seorang ini kenapa dia sampai jatuh ke penyakit jantung ya. Kalau dia ada merokok, maka dari awal kita ajarkan bukan ajarkan merokok, tapi yang mengajarkan bagaimana bahaya merokok itu dan pentingnya untuk berhenti merokok. Karena hal seperti ini memang harus secara kontinu disampaikan ya, supaya dia semakin mantap untuk meninggalkan rokok ya.
Karena biasanya pada saat dirawat itu kalau saya lihat keyakinan pasien untuk berhenti merokok 100%. Ketika sudah mulai rawat jalan itu meluntur dia. Sejalan dengan dia merasa sudah lebih enak, dia ketemu dengan teman-temannya, jadi udah mulai goyah. Jadi kita perlu memperkuat, meyakinkan. Jadi itu suatu program yang nggak bisa sekali saja, ya. Kemudian juga tentang obat-obatan yang dikonsumsi. Jadi target kita adalah pasien paham ini manfaatnya apa, ini kenapa sekian kali, terus efek sampingnya apa. Sehingga kalau ada kejadian, dia sudah tidak menyalahkan semua obat, dia tahu obat mana yang harus dia perhatikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pola makan. Tentang misalnya terkait dengan hipertensi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, terkait dengan diabetes, ya, apa yang boleh, tidak boleh, terkait dengan kolesterol, apa yang boleh, tidak boleh. Jadi semua itu kita susun dalam program 12 kali pertemuan. Terus secara personal kita pastikan semua pesan tersebut bisa sampai. Ya, di pasiennya juga kalau ada masukan dan pertanyaan bisa disampaikan pada saat pertemuan, sampai pada saat dia datang ke fasilitas kita. Itu mungkin secara gambarannya. Baik, ya. Untuk layanan di rehab sendiri, itu siapa saja yang terlibat di dalamnya, Dok? Selain dokter spesialis jantung? Baik. Jadi sebenarnya kalau yang paling ideal itu, ya, ini memang pendekatan multidisipliner, ya. Multi bidang, ya. Jadi tentunya di situ akan melibatkan dokter jantung, ya, baik dokter jantung yang masih general maupun yang sudah mendalami lebih dalam ke arah prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Kemudian tentu yang terkait juga dokter spesialis rehabilitasi medik, ya. Kemudian perlu profesi perawat, fisioterapi juga membantu. Bidang gizi juga membantu dalam edukasi barangkali, ya, dalam edukasi. Kemudian perlu juga ahli gizi, SPGK, spesialis gizi klinik, ya, dokter spesialis gizi klinik. Kemudian dokter psikiater atau psikolog, ya, juga akan diperlukan keahliannya. Cuma kita masih menata yang paling idealnya bagaimana, karena seperti gizi klinik itu kan ada poli, tapi kita mudah-mudahan bisa berkembang lebih bagus sehingga koordinasi konsultasinya bisa lebih baik, ya. Sementara kalau ada pasien yang mengeluhkan kejiwaan, kita ada semacam screening apakah seseorang itu ada gangguan depresi, kecemasan, pakai kuesioner. Kalau kita anggap cukup tinggi kecemasan dan gangguan psikologisnya, maka kita akan sarankan bisa kita kirim ke poli gabungan 2, ya, ke poli untuk jiwa, ya. Ada sejumlah pasien yang kita berikan demikian, ya. Jadi ini memang lintas bidang, ya. Selama ini edukasi juga kita isi oleh para ahli di bidangnya. Jadi semua pasien bisa mendapatkan ilmu dari ahlinya, gitu. Ya. Berarti fasilitas yang tersedia di rehab jantung Zainal Abidin sudah mudah diakses oleh masyarakat, Dok, ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang ini kan dari 2018 Agustus, ya, 2018, berarti 2019, 2020, 2 tahun lebih, ya, 2 tahun setengah. Kita mengalami terus pertumbuhan yang cukup baik, artinya partisipasi pasien dan juga tingkat referral dari teman-teman sejawat yang mengirimkan pasien sudah semakin baik dari pasien rawatan maupun dari poliklinik, walaupun tentu belum optimal, ya, artinya belum semua pasien, tapi ada terus semakin meningkatnya kesadaran, ya, sehingga kita melihat grafiknya tumbuh pelan-pelan, ya. Tapi dengan kejadian COVID kemarin, ya, tentu berimbasnya juga semua. Kita sempat menghentikan layanan, ya, karena waktu awal-awal berat pandeminya. Tapi kemudian secara perlahan-lahan ketika semua layanan sudah mulai diaktifkan kembali, ini sekarang sudah mulai menggeliat kembali, ya, sudah mulai ramai untuk yang aktif untuk melakukan rehabilitasi jantung di tempat kita. Baik. Untuk kriteria tersendiri untuk pasien yang memerlukan rehab jantung itu yang bagaimana, Dok?
Baik, ya. Kalau yang kita paling banyak pasien yang mengikuti di sini adalah penyakit jantung koroner, ya. Baik dia mengalami serangan jantung tanpa diapa-apain, ada pasien nggak mau dipasang ring, nggak mau di bypass, nggak mau. Nah itu ada, boleh, dan insya Allah akan dapat manfaat. Tentu kita dengan kehati-hatian, ya. Iya. Kemudian ada yang sudah dipasang ring, ya, itu juga insya Allah akan dapat manfaat. Yang sudah di bypass. Kemudian pasien-pasien operasi jantung, itu memang sejak dari sebelum operasi sudah dikonsulkan ke kita. Jadi beberapa operasi selama ini ada, ya terus kita ikut dalam tim PJT, ya. Jadi untuk operasi jantung itu otomatis rehab jantung itu sudah bagian dari tim tersebut, ya. Kemudian pasien-pasien pasang pacu jantung, pasien yang lemah jantung atau bahasa medisnya heart failure, ya, itu juga ada yang awalnya sampai untuk berjalan saja mungkin harus dipapah, ya, semua mampu jalan mungkin 6 menit itu cuma sanggup jalan cuma 100 meter, tapi dengan latihan yang kontinu, yakin, ya dia bisa di tes treadmill ketika selesai. Jadi sampai jalan cepat, sampai tanpa dipegang. Progresnya biasanya baik, walaupun dia bervariasi tergantung kondisi pasiennya, ya. Semakin lemah seseorang biasanya semakin besar progresnya, ya. Kemudian juga pasien-pasien tadi pacu jantung sudah, pasien yang lain-lain sebenarnya terbuka, ya, cuma kita belum familiar, ya, misalnya pasien hipertensi pulmonal, pasien kongenital, karena memang fasilitas kita juga limited, ya. Kita melaksanakan pelayanan ini belum dapat ruangan yang memang seperti yang ideal, ya. Kita bisa menjalankan ruangan kita, emang kita coba memanfaatkan ruangan yang tersedia, sehingga saat ini sudah kepenuhan alatnya. Padahal kita butuh beberapa alat lain, perlu tempat yang lebih luas, ya. Ya, mudah-mudahan nanti akan cepat terwujud, ya, pusat jantung dari Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, supaya pelayanan kita bisa lebih bagus, ya. Baik, berarti dokter, sebelum seorang pasien jantung dilakukan tindakan, mereka sudah tahu bahwa mereka nanti harus menjalani rehab jantung, ya dok, ya. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang harus pasien lakukan sebelum menjalani rehabilitasi jantung? Ya, jadi biasanya pada pertemuan pertama pasien kadang-kadang datang atau dikirim dalam kondisi apa adanya, ya, nggak ada kesiapan. Sebelum pasiennya pulang, kita akan menjelaskan lebih lanjut kesiapan apa yang dibawa. Biasanya kita akan ingatkan pasien untuk memakai pakaian olahraga. Nah, pakaian olahraga, pakaian training, ya. Laki perempuan yang sama aja, ya, pakaian yang longgar bagian atasnya. Kemudian sepatu yang enak, yang nyaman. Kemudian pada hari dia datang itu makan sarapannya mungkin ya lebih early, ya. Jadi kalau bisa 2 jam setelah sarapan itu jangan langsung olahraga, tapi setelahnya, gitu, ya. Kemudian pada hari dia kena giliran untuk latihan, itu jangan olahraga di rumah supaya jangan kelelahan, ya. Kemudian membawa minuman, handuk, ya. Juga pada yang pertemuan yang kedua, itu semua catatan pemeriksaan awal itu sebenarnya dibawa, ya. Mulai dari EKG awal, laboratorium, hasil eko, kateterisasi, ya. Dan riwayat operasi, kalau memang ada operasi, semua dimasukkan dalam satu tempat, dibawa, supaya pada awal itu evaluasi tingkat risikonya itu menjadi valid, ya. Tujuannya adalah, jadi kita jangan sampai tidak tahu riwayat pasien, terus kita menyuruh dia olahraga, pas kejadian tumbang misalnya, karena kita nggak paham, baru kita lihat belakangan. Nah, itu tentu tidak diharapkan. Berarti di rehab tetap menjaga pasien safety, ya, dok? Oh, harus, karena memang ini kegiatannya ini kan tetap ada risiko pada pasien-pasien yang, apalagi yang ada aritmia, kan, tetap harus dipantau. Baik, dokter. Sebenarnya apakah ada perbedaan rehab jantung di Zainal Abidin dengan di rumah sakit lainnya, dok?
pada prinsipnya cenderung kita mengikuti suatu guideline yang sudah ada, guideline nasional dari Pokja Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular dari PERKI. Itu diikuti oleh seluruh penyedia rehab jantung di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada variasi dari variabel-variabel lokal ya, karena tingkat kesiapan fasilitasnya tentu tidak sama ya. Kalau di tempat yang memang sudah ada di beberapa center, saya melihat sudah ada memang pusat jantung terpadu, ya, cardiac centernya, kemudian rata-rata gimnasium itu satu lantai. Jadi kalau lantai ada berapa, satu lantai itu untuk khusus rehab jantung, karena kita memang butuh ruangan yang luas untuk senam, untuk jalan, untuk yang pakai alat ya, untuk edukasi. Jadi itu. Jadi tentu mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit antara satu tempat dengan tempat yang lain ya. Karena dari pengalaman saya juga seperti dulu waktu Australia, sebenarnya rehab jantung ini bisa dilakukan dimanapun. Yang penting ada yang mau menggerakkan, ada yang mau mengawasi, ada yang mengembangkan dan paham tentang ilmunya, sehingga fasilitas dengan yang sangat minim pun ya, itu bisa disesuaikan dengan apa yang ada dan apa yang dibutuhkan ya. Jadi secara prinsipnya kita memberikan suatu beban yang lebih dari biasanya supaya jantungnya itu agak terpacu, tidak boleh maksimum sekali tapi agak terpacu sehingga timbul efek latihannya. Kalau dia mampunya 10 kita latihannya di bawah itu nggak akan timbul efek latihan. Jadi harus ada efek lebih dari biasanya. Dan kita terus tingkatkan secara perlahan-lahan. Jadi ada peningkatan dosis dan tentu di awal-awal perlu pengawasan terhadap safety. Makanya semua staf kita itu harus sudah paham tentang EKG, paham tentang pertolongan pertama, paling tidak BCLS-nya sudah ikut ya, lebih bagus ada ACLS, harus ada alat emergency untuk pertolongan awal, yaitu oksigen, tensi, itu harus kita sediakan untuk menjamin kepastian. Tapi secara umum sih programnya, apalagi dengan sudah ada sekarang layanan ini secara PERKI itu yang mengembangkannya adalah divisi prevensi dan rehabilitasi. Udah ada suatu konsultan sendiri, jadi tentu akan lebih seragam ya, dibandingkan dulu yang mungkin belum terbentuk pengembangan seperti ini. Baik, berarti untuk fasilitas dan layanan sudah sederajat dengan nasional ya dok? Ya? Insya Allah. Baik. Untuk kita di Rumah Sakit Zainal Abidin ada mempunyai 2 layanan seperti BPJS dan eksekutif dokter. Untuk layanan eksekutif pada rehab jantung, apa saja yang diberikan untuk kepuasan pasien? Ya, jadi untuk layanan eksekutif itu pasien tinggal mendapatkan rujukan ya, atau langsung datang ke eksekutif. Kalau memang udah paham tentang rehab jantung, boleh juga langsung minta untuk dikonsulkan ke unit rehab jantung ya, atau ke salah satu dokter jantung untuk bisa melakukan rehab jantung ya. Kemudian setelah itu dia saat ini kita tersedialah model paket ya, paket. Jadi untuk satu paket itu nanti calon dari yang ingin mengikuti program tersebut dia harus membayar untuk satu paket. Setelah itu tinggal menyelesaikan latihannya ya, bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Jadi mungkin lebih cepat ya, 12 kali pertemuan itu bisa, kalau 3 kali seminggu, 4 minggu, sebulan udah selesai. Nah, tinggal nanti dalam perjalanannya apa-apa keluhan dan edukasi tetap akan mendapatkan semua fasilitas tersebut. Kalau yang untuk dari BPJS, maka pasien perlu mendapatkan rujukan atau kiriman dari poli jantung. Jadi mulai dari poli jantung tinggal kalau misalnya dikirim oleh dokter DPJP-nya, ya tinggal ikuti. Kalau misalnya belum dikirim dan ingin mengikuti, boleh disampaikan ke dokter DPJP bahwa minta untuk
program rehab jantung. Ya. Jadi nanti akan dikirim ke gimnasium rehab jantung dari Poli Jantung, diberi semacam belangko ya, belangkonya. Jadi nanti di sana supaya jadi paham ini pasien apa yang dikirim nanti. Dokter, untuk layanan rehab jantung sendiri, apakah pasien menggunakan uniform seragam dari rehab jantung atau mereka menggunakan pakaian sendiri, Dok? Ya, sementara ini kita belum mampu untuk membuat dan memberikan ke pasien. Tapi mungkin kalau untuk yang tadi yang sementara ini sifatnya swadaya ya, swadaya. Jadi kita sediakan uniform, tapi mungkin siapa yang berminat kita nggak wajibkan. Siapa yang berminat mungkin mengganti biaya proses ini ya, supaya sebenarnya tujuannya kan biar sama-sama. Nah, sementara mungkin kita belum ada suatu dana khusus untuk uniform. Sebenarnya itu menjadi bagian dari semangat itu ya. Kalau semua pasien dapat, mungkin lebih ramai yang mau ya. Jadi terkesan rapi, betul. Jiwa semangat olahraganya tetap. Cuma kita menyediakan, cuma kita nggak wajibkan, takut nanti ada yang mungkin nggak mampu atau sensitif ya. Jadi siapa yang bersedia silakan ganti biayanya. Harganya pun sekitar 120.000, masih inilah, bukan masih harga terjangkau. Masih kejangkau. Ya. Baik. Ya. Ini pertanyaan terakhir, dokter. Mungkin ada tips khusus dari dokter sendiri untuk pasien di program rehab jantung? Baik, tipsnya adalah harus semangat untuk bisa menjadi yang lebih baik. Ya. Kadang-kadang ada pasien yang mengikuti tips ini, dia ada menyampaikan bahwa setelah ikut latihan lebih sehat daripada sebelum kena serangan. Ada seperti itu. Ya, karena jadi dia latih secara teratur, kemampuannya terus berkembang menjadi lebih baik. Ya. Kemudian paling penting adalah memperbaiki diri. Ini adalah semua wahana fasilitas untuk introspeksi diri. Mungkin ya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala buat yang sakit jantung, ada kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka kita di sini memperbaiki diri ya. Kalau sebelumnya ada kebiasaan yang kurang baik, yang merokok, mungkin ya ini berarti ya harus berhenti ya. Kalau yang mungkin makannya terus yang lemak-lemak tinggi ya. Nah, ini adalah teguran, berarti kalau mau lebih sehat, maka harus dipilih-pilih makanannya. Selama ini mungkin malas olahraga, ya ini olahraga harus menjadi bagian dari lifestyle. Nah, kita mengharapkan semua pasien cerdas, ya, juga pedulikan dengan obat-obat yang diminum, ya, usahakan kenal obat-obatnya, fungsinya, sehingga itu akan menyebabkan dalam menjalani pengobatan jantung yang kebanyakan seumur hidup, kebanyakan ya, makanya seumur hidup tidak menjadi bosan, bahkan menjadi enjoy aja ya. Kadang-kadang ada satu sudut pandang yang perlu kita luruskan. Kok harus minum obat terus-menerus ya? Itu banyak tuh pasiennya nanya. Kapan tuh berhentinya? Saya bilang mungkin dirubah dibalik. Untung ada obatnya, alhamdulillah ada obatnya, sehingga kita bisa ibadahnya dilanjutkan, kerja diteruskan ya. Tapi kalau kita lihat dari yang tadi, kok harus minum obat terus? Depresi itu kita. Tapi kalau kita lihat, untung ada obatnya, sehingga nggak perlu dicari obat lagi yang lain, sudah ada, tinggal pakai ya. Itu jadi bersyukur. Mungkin demikian. Baik dokter, untuk fasilitas rehab jantung di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin itu apa saja yang tersedia, dok? Oke, untuk olahraga kita punya beberapa fasilitas. Memang fokusnya ke olahraga aerobik ya, aerobik. Jadi pasien kita melakukan latihan jalan, itu yang paling sederhana. Bagi yang sudah mampu, maka kita akan berikan latihan aerobik dengan menggunakan sepeda. Ya, sepeda nanti bisa diatur bebannya, jangka waktunya, kemudian beratnya latihan diatur, dan kemudian ditambah secara bertahap. Kemudian yang lain yang sering dipakai juga adalah treadmill. Jadi treadmill, latihan jalan ini buat yang sudah mampu jalannya kira-kira 1,5 kilo dalam sekali jalan, sudah mampu, baru dipakai, boleh pakai treadmill.
Karena kalau masih belum mampu sampai 1 kilo jalannya, itu biasanya treadmillnya sangat rendah sekali, sehingga mudah jatuh, belum kuat kakinya ya. Jadi bisa pakai treadmill, nanti di treadmill secara perlahan-lahan juga bisa ditambah kecepatan ya. Buat yang sudah fit betul mungkin bisa ditambah kemiringan juga. Nah, jadi dua ini yang utama untuk latihannya. Selain itu kita buat yang memang membutuhkan latihan daya tahan otot ya, resistance training, kita punya juga matras ya untuk latihan kaki, perut, kemudian sejumlah alat dumbbell, barbell, kemudian ada teraben, elastic band ya, kemudian untuk latihan untuk kekuatan genggaman tangan. Buat yang masih terlalu lemah, kita punya walker untuk latihan jalan, ya, bola, ya, juga untuk latihan kekuatan kaki dan perut. Sifatnya untuk mendukung supaya bisa jalan, bisa naik sepeda, ya, sehingga bisa menguatkan anggota geraknya dan bisa melakukan aerobik. Demikian barangkali. Ya, jadi intinya di rehab jantung ini mengembalikan semangat untuk tetap sehat dan kembali merubah pola hidup untuk menjadi lebih sehat. Betul. Terima kasih Dr. Ridwan atas penjelasannya yang sangat bermanfaat dan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik. Sahabat edukasi, ternyata rehab jantung pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin tidak kalah hebatnya dengan layanan di rehab jantung di rumah sakit lainnya. Untuk itu percayakan kesehatan jantung Anda pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Dan terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam edukasi.